世，这千古荣耀就土崩瓦解了。10天10夜，只为师父。羽化剑归本座了。苏玄君当年在我羽化剑庭杀人，师兄，师尊是否之意？如今人心不古，给我拿下！Halo sanak movie semua, masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Gimana kabar teman sanak movie semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah film Donghua Supreme Sword God. Donghua ini menceritakan tentang seorang master pedang Xuan Jun yang sangat dihormati. Namun saat kepergiannya tak sedikit yang mengkhianatinya. Ia pun memilih untuk bereinkarnasi dan berlatih kembali untuk mengejar ilmu pedang tertinggi. Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Sebelum itu bantu subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan update dan video terbaru. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Di awal cerita bertepatan di era Dahuang Jiushu, kita diperlihatkan para murid yang saling bertarung antara satu sama lain, dengan tujuan memperebutkan harta peninggalan guru mereka yang baru saja meninggal. Di sini juga diperlihatkan seorang wanita yang bernama Kintan. Ia yang senantiasa menjaga peti milik gurunya. Di sini ia mengatakan bahwa gurunya telah menaklukkan era dominasi sepanjang hidupnya dan telah menjadi master di semua aliran. Tetapi dengan kepergian gurunya itu keagungan kemuliaan abadi seketika runtuh, yang menyebabkan kekacauan. Di sini kita diperlihatkan sosok arwah dari gurunya, ia bernama Xuan Jun. Di sini ia melihat para muridnya yang saling bertarung demi memperebutkan hartanya. Tampak ia sangat terpukul melihat kondisi di Dahuang Jiushu yang sedang porak-poranda. Bahkan orang-orang yang ia kenal baik dan setia, sudah tidak peduli lagi atas kepergian dirinya. Tak lama setelah itu seseorang datang, ia bernama Pimo. Dan ia juga merupakan senior dari Kintang. Kedatangannya tak lain tak bukan juga ingin mengincar harta peninggalan guru mereka yang merupakan pedang sama 9 penjara. Tentu Kintang yang sangat menghormati gurunya tak akan membiarkan itu. Di sini Kintang berhasil mengalahkan seniornya Pimo dan para murid lainnya dengan teknik pedang gelombang ungunya, serta ia juga mengatakan bahwa ia sekarang merupakan ratu penguasa di Dahuang Jiushu, dan siapapun yang tunduk padanya maka akan ia ampuni. Lalu ia pun mendekati peti sang guru. Di sini ia yang telah menjaga peti gurunya selama 7 hari dan ia juga yang telah menghabiskan para pengkhianat serta telah menyelesaikan tugas peninggalan gurunya. Tetapi walau ia sangat menghormati gurunya, namun ia juga berniat mengambil pedang 9 penjara yang terkubur di peti bersama jasad sang gurunya. Sesaat ia membuka peti gurunya, ia pun kaget dikarenakan peti itu kosong dan juga tidak ada jasad dari sang guru beserta pedang 9 penjara. 苏玄君的宝物是我的，谁活到最后就是谁的。您一定没想到吧？您一生征战还去世，这千古荣耀就土崩。玄君当年在我羽化剑庭杀人夺宝，活的是大鹏叩首10天10夜，只为师父。如今人心不古，师妹，你已经为师尊守灵7天。师兄，师尊逝去之前，我怎可能眼睁睁看着那些叛徒和仇回人？来不就是为了久遇剑吗？定了，给我拿下！可免一死。
大荒九州，由我独尊。师尊，我为你手淫，等徒儿参出此剑中的奥秘。苏玄君也不在里面，怎么会？这怎么是空的？就已经没料到吧，我的好徒啊！ Gurunya Suanjun yang memperhatikan dari tadi hanya bisa tertawa dan juga tidak menyangka akan terjadi kekacauan ini, serta ia juga berharap pada muridnya saat ia kembali nanti mereka semua harusnya masih hidup, ia pun menghilang. 大荒历108000里，苏玄君陨落于世，九州独尊大荒九州一个时代的玄君。 500 tahun sesaat meninggal dan menghilangnya Master Pedang Suanjun pun telah berlalu. Sekarang kita diperlihatkan seseorang reinkarnasi dari Master Pedang Suanjun yang sekarang bernama Sui. Di kehidupan yang sekarang, ia juga merupakan pendekar pedang dari gerbang luar Mansion Pedang King He. Seketika itu juga namanya sangat terkenal, namun terjadi kecelakaan pada dirinya yang membuat ia kehilangan basis kultifikasinya. Serta semua orang telah menganggap ia sebagai pecundang. Di sini juga ia telah menikah dengan wanita tercantik dari kota Guangling di keluarga Wen. Dikarenakan kultivasinya yang hilang, ia hanya dianggap sebagai menantu yang tidak berguna. Ia pun mengingat saat kehilangan kultifikasinya, yang mana saat itu ia yang ingin mengikuti ujian pedang, serta ingin menerobos ke ranah pengumpulan ki. Ia juga berharap dapat menjadi murid gerbang dalam yang akan mendapat dukungan dari Mansion Pedang King He, dan saat ia berlatih selama 3 tahun lamanya akhirnya ia memiliki kemampuan untuk mengetahui pembunuh ibunya. Namun sesaat ia yang ingin menerobos ke ranah pengumpulan ki, tiba-tiba muncul pedang 9 penjara yang seketika itu membuat ia kehilangan kultivasinya, dan saat itu juga ia diusir dari keluarga Su, dan dipindahkan ke bagian dari keluarga Wen, di kota Guangling. 哎，你看，那就是苏一代，广陵城公认的第一美人。可惜了文灵昭这样一个大美人，何等的血气。后来一场变故令他修为尽失，给了这样一个废物。就是。现在的我早已不是以前的我了。只要今晚晋升聚气境，我一定可以通过试炼杀害了你。被扔到小小的广陵文家入赘。 Pada saat sekarang juga ia yang terus-terusan berlatih selama setahun, namun energi spiritualnya diserap oleh pedang 9 penjara, tetapi aura yang terkumpul telah berhasil memecahkan lapisan segel pertama dari pedang 9 penjara. Dengan itu juga ia telah mengingat kembali kehidupan ia yang sebelumnya yang sebagai Master Pedang Suanjun. Tak lama setelah itu orang-orang di sana terpukau atas kedatangan seorang wanita cantik dari Mansion Pedang Songyun. Ia bernama Ling Sui dari keluarga Wen, sekaligus adik ipar dari Sui. Selain itu ia juga memiliki sifat dingin tanpa senyuman. Semua itu dilakukannya demi bisa menghindari pria bermata keranjang. Sui yang melihat kedatangan adik iparnya itu ia pun memanggilnya. Dan tak disangka Ling Sui tersenyum padanya, yang membuat orang-orang di sana tak menyangkanya. Di sini Sui sedikit memuji kecantikan dari Ling Sui. Tetapi Ling Sui tidak terlalu mementingkan itu, ia hanya khawatir terhadap kakak iparnya atas perlakuan dari keluarga Wen terhadap dirinya. Namun setelah 1 bulan tak lama bersua kekhawatiran itu pun hilang, dikarenakan ia telah melihat Sui jauh lebih baik dan lebih bersemangat. Ling Sui juga mengatakan bahwa tujuannya ke tempat ini ingin menjemput Sui sebagai kakak ipar dikarenakan kakaknya ingin mengajak ia kembali. Saat itu juga kita akan membahas di part selanjutnya. 美了，不会是博他一笑呢？但肯定不是他这个。小丫头出落的愈发水灵了。好，是这样的呀。我若不冷着脸，不知有多少……完了，就因为太高兴，我……姐夫，你自从入赘我们文家，做出一些不好的事情。 可现在最好的嘛，这段时间，咱们回家吧。其实我今天
Bagaimana keseruan dari ceritanya? Maka akan kita bahas pada part selanjutnya. Sebelum itu admin juga berterima kasih pada teman semua yang sudah support sejauh ini. Dan kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.